ada juga ditegaskan bahwa pelarangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim itu hanya di dalam buku-buku karangan para ulama, bukan dalam Al-Quran. Jadi Iya. memang tidak ada di Nggak dalam ada. Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita hanya dilarang ya menikah dengan orang kafir. Dilarang menikah dengan orang musyrik. Sekarang pertanyaannya siapa yang disebut dengan kafir? Nah, kebanyakan kita tuh selalu punya subjektif gitu. Kalau Islam itu pasti nggak kafir. Kalau Islam itu pasti nggak musyrik. Tunggu dulu, apa yang disebut dengan kafir? Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Aduh, Bahas apa nih? pernikahan beda agama menarik gak? Menarik. Wow, kamu tapi mau menikah beda agama? Aku tidak. Ke kamu bagaimana? kayaknya sih enggak ya. Kayaknya loh. Kayaknya Kalau enggak sih. kayaknya tuh bukan berarti tidak, tapi mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin. Kenapa kok tiba-tiba yang diangkat topik Iya. sesensitif Apa ini? mau nikah kamu? Oh. Jadi baru-baru ini Bang viral cuplikan podcast. Jadi ada namanya Ibu Musdah, namanya Musdah Mulia. Musdah Mulia itu pengajar di UIN. Profesor ya Bang? Profesor. Nah, Orang pinter. Keren. Siapa tahu kalau kita ngomongin beliau kita ketularan Kita pintar. jadi pintar. Maaf ya, tidak begitu cara penularan. Oh, enggak ya. Lanjut. Jadi di podcast itu dia ada Bu ini ada ditanya sama hostnya ya bahwa pelarangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim itu adalah karangan buku ulama katanya. Terus pelarangannya itu adalah karangan buku. Oh, nggak ada ulama. dalilnya di Al-Quran berarti. Ya? Nah terus Bu Musda ini jawab Bang, katanya jadi memang di Al-Quran tidak ada gitu. Adanya janganlah nikahi orang musyrik, jangan nikahi orang yang kafir gitu. Oke. Cuma di sini yang dibilang kafir itu yang seperti apa gitu. Kafir itu yang bagaimana gitu. Karena di Quran itu sendiri katanya kafir itu artinya adalah menutupi, cover gitu. Jadi Menutupi secara secara eksklusif. Kayak misalnya dia kasih contoh Bang. Koruptor itu kan menutupi kebenaran. Berarti selama ini koruptor itu ya kafir gitu. Jadi jangan kayak gimana ya, warga Indonesia tuh sekarang tuh subjektif Bang kata si Bu Musda ini katanya. Karena mereka tuh berpikir kalau misalnya mereka Islam, mereka tidak kafir gitu. Padahal yang koruptor itu kan ya walaupun agamanya Islam cuma dia korupsi ya berarti kafir dong gitu. Kayak gitu. Terus juga kafir ini kan multitafsir katanya, sampai-sampai ada salah satu dokter di UIN yang dia tuh buat disertasi tentang kafir dan ternyata ada 48 definisi soal kafir. Banyak nih multitafsir gitu. Jadi maksudnya bukan Islam gak boleh nikah dengan non muslim, tapi jangan menikahi kafir gitu Bang. Maksudnya Bu Musda ini. Nah kita juga akan membahas lebih lanjut tentang sebenarnya gimana sih definisi kafir yang sesungguhnya, apakah terkait misalnya orang-orang yang misalnya di luar muslim kah disebut kafir juga atau bagaimana gitu. Misalnya ini Cindy ini non muslim kan, dia Kristen. Jadi apakah pertanyaan terbesarnya adalah apakah Cindy ini pantas kita sebut kafir? Nah, karena kalau dia kafir, saya sebagai kalau ada pria muslim nggak boleh menikahi kamu kan? Iya. Nah, bukan saya ya. Tapi misalnya ada seorang pemuda muslim, karena tadi rujukannya di dalam Quran tuh tidak boleh menikahi perempuan kafir, ya jadi nggak boleh dong. Ya, padahal sebenarnya kafir tuh apa sih? Kita bukan ahli agama loh ya. Iya. Koreksi ya. Cuman gini, saya kembali ke apa yang disampaikan oleh Egra dulu di awal. Jadi saya juga dulu percaya begitu tuh, ya. Karena namanya juga kita kan belajarnya dari para pemuka agama. Pemuka agama itu dari dulu selalu bilang, pemuka agama Islam ya, umumnya tidak semua tentunya. Mereka selalu bilang bahwa pernikahan beda agama itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa nggak boleh tuh mestinya seorang ini ada beberapa pandangan ya. Pandangan pertama adalah yang mengatakan bahwa yang kalau prianya muslim, perempuannya non muslim, ya itu masih boleh. Ya. Jadi kalau saya ini muslim, kamu non muslim masih boleh. Tapi kalau yang muslimnya si perempuan, yang perempuan yang muslim
sementara cowoknya itu non muslim, itu sama sekali nggak boleh. Ya. Tapi ada juga yang bilang boleh kok. Sebetulnya boleh kok pernikahan beda agama itu. Nah, yang terakhir ini ternyata itu sangat sedikit orang yang mengatakan itu diizinkan. Sekarang pun di Indonesia sebetulnya hukum kita masih menganggap bahwa pernikahan beda agama bagi orang-orang Islam itu terlarang. Iya kan? That's why akhirnya banyak orang yang akhirnya menikah mungkin di luar negeri. Nah, jalan keluarnya adalah karena membutuhkan akad nikah, akhirnya mereka keluar negeri nih. Keluar negeri, mereka menikahnya di luar, dia sudah dapat sertifikat pernikahan lah kira-kira seperti itu, dia pulang ke Indonesia, nah dia itu barulah itu dia daftarkan di Indonesia. Tapi poinnya sekarang adalah, yang pertanyaan pertama tadi adalah boleh nggak sih sebenarnya pernikahan beda agama. Nah, untuk waktu yang lama saya termasuk orang yang percaya bahwa itu nggak boleh. Dan itu nggak boleh karena ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan itu tidak boleh. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Musdah itu saya rasa ya, Bu Musdah ini kan seorang profesor, dia ahli dalam Islam. Dia pengajar di Universitas Islam Negeri ya. Mengatakan bahwa coba ada cek ayat Al-Qurannya. Ayat Al-Qurannya tidak pernah bilang bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan non-muslim. Tidak pernah dikatakan seorang muslim tidak boleh menikah dengan seorang Nasrani atau dengan seorang Yahudi, ya. Ternyata yang nggak boleh itu adalah muslim dengan kafir. Ya, muslim dengan musyrik. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau para penonton ada yang nggak setuju, boleh cari ayatnya kalau gitu ya. Kita kan cuma lagi menyampaikan apa yang disampaikan Bu Musdah. Mungkin kalau penonton mau menyampaikan ada kok ayatnya ya, silakan di drop di kolom komentar argumen Anda beserta ayat Al-Qur'annya, oke? Kalau mau muncul di sini juga boleh. Muncul di sini ntar kita ajak berempat gitu. Berempat, ya. Anda bilang ini gak benar tuh Bu Musdah, ada nih ayatnya. Nah, tolong tunjukkan ya. Tapi kalau sekarang kita kembali pada penjelasan Bu Musdah. Jadi nggak ada tuh pernyataan tegas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya nggak pernah dinyatakan secara tegas? Misalnya kalau Tuhan memang mau melarang pernikahan beda agama secara jelas, mestinya dia bilang dong, hei orang Islam, kamu tuh nggak boleh menikah sama seorang Nasrani. Kan Nasrani waktu itu udah ada di Arab. Kata Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani udah ada, orang-orang Kristen tuh udah ada. Iya. Kalau orang Buddha nggak ada, orang Hindu nggak ada, Konghucu nggak ada. Jadi kalau Buddha, Konghucu dan Hindu nggak ada di Al-Quran, itu bisa dipahami karena dia belum ada. Ya, tapi kalau Nasrani, Kristen dan Yahudi di zaman Nabi hidup itu sudah ada. Jadi kalau benar-benar sebetulnya Tuhan sedang melarang orang Islam menikah dengan orang Kristen, ya dia bilang dong di dalam Al-Quran, ya bukan dengan menggunakan istilah kafir dan musyrik. Oke? Nah, sehingga karena itulah Bu Musdah bertanya balik tuh dalam podcast tersebut ya. Emang kafir dan musyrik itu berarti atau apakah benar orang-orang non-muslim misalnya saja Kristen atau Yahudi atau Buddha atau Hindu itu adalah kafir dan musyrik? Dan saya cenderung setuju nih dengan penjelasan Bu Musdah. Yang dia bilang sebetulnya adalah apa tadi? Sebetulnya ya kafir itu artinya menutup, bukan semerta-merta dia non muslim dan dia jadi kafir gitu. Iya, enggak. Tidak dengan sendirinya. Bahkan orang Islam sendiri bisa saja kita anggap kafir kalau dia juga menutupi kebenaran, kira-kira gitu kan? Ya. Karena di beberapa yang aku baca Bang, memang arti kafir itu adalah menutup atau menolak ajaran Allah gitu, menolak Tuhan. Tapi secara garis besar kayak kafir itu adalah orang yang ibaratnya apa ya, menolak ajaran Tuhan gitu Bang. Dan aku tuh berpikir kayak, loh kalau misalkan Kristen nih, di Kristen terus kita non-Kristen gitu ya, apakah dalam Kristen itu sendiri kita dibilang kafir? Kan enggak juga, karena kita taat dengan Tuhannya masing-masing gitu Bang. Iya. Dan kurang lebih kan sebetulnya Cindy juga mudah-mudahan setuju nih ya, ajaran Islam dan Kristen dan artinya Nasrani dan Yahudi barangkali kan kurang lebih sama. Ya enggak? Apakah kita boleh untuk memperkosa orang? Sama-sama enggak boleh. Boleh enggak kita mencuri? Enggak boleh. Bolehkah kita membiarkan masyarakat miskin kelaparan? Nggak boleh. Semua itu kan sama. Jadi
yang disebut kafir adalah orang-orang yang berusaha menolak itu semua. Kita harus membiarkan terjadinya eksploitasi terhadap orang miskin. Kita harus mendukung adanya pembunuhan atau perkosaan bla bla bla, atau korupsi pakai istilah kamu. Itulah yang kafir. Nah, terhadap kafir itu dilarang untuk dinikahi. Karena memang benar kan, coba bayangin kalau kamu nikah punya sama pembunuh atau apa tadi, pemerkosa, nikah sama koruptor gitu kan. Nikah dengan koruptor. Iya kaya sih dia. Cuman tapi duitnya haram gitu kan. Jangankan haram, mungkin ketangkep kayak sekarang kan kita berulang kali mendengar nih. Uang jin dimakan setan. Koruptor tertangkap. Nah, jadi saya senang nih bahwa ada podcast dengan Bu Musdah ini. Mudah-mudahan banyak yang mendengarnya. Dan kemudian orang mulai percaya. Saya sih bukan sedang mempromosikan pernikahan beda agama ya. Orang kalau tetap merasa bahwa nggak boleh, kamu memilih, kamu kan memilih tidak akan menikah dengan orang Islam ya. Maksudnya lebih baik menikah sama yang seagama ya udah. Kalaupun memang ada pikiran menikah sama yang beda agama juga ya udah gitu loh. Jadi ya udah tuh. Kalau dia ya udah. Enggak apa-apa, bercanda. Tapi maksud saya adalah kalau sampai kita melihat ada orang yang menikah beda agama, kita jangan langsung judge dia dengan mengatakan bahwa dia itu melanggar aturan Tuhan. Kafir nih. Kafir lagi. Murtad gitu kan. Musyrik. Oh enggak ya. Musyrik tidak. Musyrik. Nah, kalau di Kristen gimana, Beb? Kafir. Kata kafir itu. Kafir itu sebenarnya kayak di Alkitab tuh nggak disebutin gitu. Cuma intinya memang orang-orang yang tidak beriman. Jadi kata aja. Iya, sekedar mungkin entah kiasan, entah intinya maknanya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, tidak semacam tidak beriman lah intinya, menuruti perintah, menjalankan. Tidak beriman kan tidak percaya artinya. Tidak percaya gitu, jadi kayak gitu konteksnya. Iya. Jadi kurang lebih sebetulnya sama kan. Sebetulnya Islam dan Kristen itu datang dari sumber yang sama, kurang lebih ya. Daerahnya juga sama ya. Kayak misalnya dalam Islam sendiri nama Isa, Yesus itu kan berulang kali disebut. Jadi ajaran-ajaran Abraham, Ibrahim, Nabi Adam juga ada, yang satu Moses, yang satu Jibril, Gabriel dan seterusnya. Memang ajarannya kurang lebih sama. Kalau menurut saya sih ajarannya emang sama ya. Nah, yang disebut kafir dan musyrik adalah orang-orang yang melawan itu. Nah, ini yang sering kita lupakan sehingga kita dengan mudahnya kayak di Indonesia, di aturan kita memang secara jelas mengatakan bahwa nggak boleh nih sekarang. Ya. Pernikahan beda agama itu terlarang secara hukum. Jadi bukan saja terlarang secara agama, tapi juga terlarang secara hukum. Nah, kalau Anda penonton ada yang memang juga percaya bahwa tidak boleh pernikahan beda agama, juga nggak apa-apa. Silahkan. Itu masing-masing. Tapi yang terpenting kita harus sadar, Al-Quran sendiri, kalau Anda orang Islam ya, saya nggak berani bicara soal Alkitab ya. Kalau Al-Quran memang tidak pernah dinyatakan tidak boleh, ya, tidak pernah dinyatakan tidak boleh. Nah, tinggal kesimpulan Anda adalah kalau tidak pernah ditegaskan oleh Tuhan itu nggak boleh, itu artinya boleh atau enggak, kan gitu pertanyaannya. Kalau Anda tetap percaya bahwa itu nggak boleh, menurut saya nggak mungkin saya boleh menikah sama orang beragama lain, ya hak Anda juga. Tapi kalau ada orang seperti misalnya Cindy atau Egra ya, kebetulan Egra pacarnya Islam, jadi nggak bisa jadi contoh nih, ya. Nah, kalau misalnya taruhlah Egra ini bukan mendoakan ya, dia akhirnya memutuskan menikah dengan seorang Kristen, ya itu jangan juga dijudge dong bahwa itu dia murtad atau dia kafir. Karena ternyata istilah murtad dan kafir, saya ulang ya, apa yang tadi disampaikan oleh Egra dan Cindy, itu tidak sama dengan non muslim, ya. Dan kalau saya ingat memang sebetulnya kalau Anda adalah pembaca Al-Quran, Anda akan menemukan fakta-fakta bahwa misalnya saja ada ayat-ayat yang misalnya secara tegas mengatakan kita nggak boleh percaya, orang Islam nih nggak boleh percaya sama orang Kristen, ya, karena orang Kristen itu baru akan bahagia gitu kalau orang Islam tuh mengikuti mereka, ya. Jadi kayak orang Kristen tuh kepengennya sih kita pindah agama nih, dan kalian tuh tidak akan pernah bahagia sebelum saya pindah agama Kristen. Itu ada tuh ayatnya, yang kurang lebih begitulah ya. Tapi ada ayat juga yang lain yang bilang bahwa di antara orang-orang
masyarakat yang ada, orang yang paling, saya lupa istilahnya ya, tapi orang yang paling bersih lah kira-kira ya, yang paling bisa dipercaya adalah Kristen. Jadi kan terkesan seperti bertolak belakang kan. Ya. Di satu sisi dibilang lo jangan percaya, tapi di sisi yang lain dia bilang juga mengakui bahwa ini orang-orang baik karena mereka juga beribadah, mereka juga membaca kitab suci dan seterusnya. Nah, kenapa isi kitab suci itu bisa bertentangan? Nah, ini memang harus diminta pendapatnya dari para ahli agama yang sesungguhnya. Tapi dari apa yang saya pelajari, apa yang saya dengar adalah karena setiap ayat tuh punya konteks, Kayak interpretasinya beda-beda ya. Sehingga interpretasinya akan berbeda-beda antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi suatu kali yang disebut sebagai kamu jangan percaya sama orang Kristen karena orang Kristen itu selalu ingin agar kamu pindah agama gitu ya. Itu konteksnya adalah ketika dia mengingatkan ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Tapi di kali lain ketemu sama orang-orang Islam orang-orang Kristen yang sangat bisa dipercaya justru, yang sangat baik, yang juga beribadah dengan sama baiknya dengan orang Islam. Maka dikatakan bahwa di antara kalangan yang ada tuh yang paling bisa dipercaya adalah orang-orang Kristen. Nah, dengan kata lain kesimpulannya saya mau bilang begini, di dalam Al-Quran itu kita tuh nggak bisa sepenuhnya hanya melihat ada satu ayat terus kita ambil kesimpulan yang menggeneralisasi. Nah, contoh yang tadi itu, ya, soal apa? Soal nikah itu, yang jelas-jelas diingatkan adalah jangan pernah menikah dengan orang jahat, kira-kira gitulah. Karena saking mungkin kafir tuh konteksnya sebenarnya sempit gitu ya, padahal aslinya ya luas, yang tadi Egra bilang ada 48 artis definisinya. Itu nggak cuma dalam konteks menikah beda agama aja Bang, karena mungkin para penonton tahu Gus Miftah itu jadi beliau ini pernah dikatain kafir tahun 2021 karena beliau ini menghadiri dan memberikan sambutan yang berisi pesan nasihat persatuan di peresmian Gereja Bethel Indonesia atau GBI Amanat Agung Penjaringan Jakarta Utara. Wow, keren. Dan Gus Miftah ini nih kayak dituding sama netizen, bahkan ada beberapa ustadz juga yang tidak ini saya sebutkan itu kayak merespon kayak ngapain sih lu datang, lu kan Gus gitu gelarnya, ngapain sampai datang ke gereja ngasih sambutan gitu. Dan orang nih salah paham, padahal kata Gus Miftah beliau di situ cuman ngasih kata sambutan dan berharap ya bahkan memberikan pesan toleransi gitu loh Bang, kayak gitu. Jadi sampai menurut aku sampai di sini tuh ada di tahapan orang-orang yang kayak masuk gereja atau masuk tempat ibadah orang lain aja lu dikatain kafir gitu. Enggak ngucapin selamat Natal aja selamat Natal aja kafir. Gitu. Masuk ke tempat ibadah Kristen gereja kafir. Mengucapkan selamat Natal kafir. Tiup lilin pas lagi ulang tahun kafir. Dengerin musik kafir. Nah itu Halloween kafir. Dan juga ada salah satu ustadz yang mungkin nanti akan kita bicarakan di balik layar. Itu beliau merespon soal ada jadi film namanya The Santri Bang, dan di situ The Santri ya, mungkin kalau salah mohon maaf koreksi. Pokoknya kalau nggak salah judulnya The Santri, di mana ada salah satu adegan para santrinya ini semacam bawa tumpeng dan memberikan tumpeng itu ke gereja gitu, tapi sampai masuk ke gerejanya untuk mungkin sekedar selamat ya gitu, kayak gitu. Dan itu dikomentarin sama salah satu ustadz yang katanya kafir, masa masuk ke gereja buat ngasih ini doang ucapan selamat, ngapain kayak gitu. Gitu. Nah, jadi ini konteks kafir tuh bisa sampai seluas itu, nggak cuma soal nikah beda agama. Jadi kalau kita kembali ke ayat yang tadi kita bicarakan, soal praktek nikah beda agama, si santri-santri itu masuk dalam kategori kafir kan. Jadi dia tidak boleh dinikahi juga. Boleh dinikahi juga akhirnya ya. Mantap. Saking sempitnya makna definisi soal kafir. Ya, tapi mudah-mudahan nih dengan adanya diskusi ini dan tentu saja dengan adanya podcastnya Bu Musda itu, betul. Sekarang orang mulai terbuka matanya nih bahwa sebenarnya pernikahan beda agama adalah sesuatu yang tidak perlu diharamkan. Walaupun saya ulangnya, kalau Anda tetap tidak percaya, Anda tetap tidak mendukungnya juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas Anda harus tahu ya, itu tidak datang dari Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah bilang bahwa seorang Muslim tidak boleh menikah dengan seorang Kristen misalnya. Itu datangnya dari interpretasi. Yang ingat tadi interpretasinya ada 40 ya. Jadi gitu. Jadi mudah-mudahan sekarang, tapi
mudah-mudahan orang bisa menjadi lebih terbuka matanya. Tapi memang ada satu masalah di Indonesia ini. Saya pikir undang-undang perkawinannya juga harus diubah. Karena di sana tetap ada ayat yang menurut interpretasi Mahkamah Konstitusi itu adalah sesuatu yang melarang pernikahan beda agama. Mungkin kita berharap ya MK tolong lebih terbuka matanya ya, bahwa sebetulnya nggak ada kok larangan dalam Islam tentang pernikahan beda agama. Karena mungkin memang doktrinnya dari kecil kafir itu non muslim atau agama selain Islam, karena kayak ya kan Islam itu agama paling benar, doktrinnya kayak gitu kan. Jadi non muslim tuh kafir, padahal nggak gitu sebetulnya. Semua non muslim gitu. Dan juga mungkin agar lebih maksudnya ya tadi menikah beda agama juga, dan maksudnya nggak apa-apa kalau Anda memahami bahwa ini tetap kalau misalnya ngucapin selamat Natal atau apapun itu kafir, ya terserah, tapi jangan sampai paham yang telah Anda pahami selama bertahun-tahun tuh itu benar-benar kayak di-share ke orang, dia kafir tahu, dia ini tahu, kayak gitu. Jangan gitu loh. Maksudnya kayak ya udah, kalau memang pahamnya seperti itu, keep it by yourself aja, keep it to yourself, jangan disebar yang nantinya justru menimbulkan kebencian gitu kan. Kita nggak mau kayak gitu. Karena di videonya Bu Musda ini Bang, bener-bener pro kontra banget Bang. Kayak orang tuh komentarnya itu ya kalau bisa aku lihat 60% tuh masih kontra ke Bu Musda ya. Kayak, gimana sih ibu nih sesat sekali, ibu ini sini saya ajak debat, masih yang kayak gitu. Sebetulnya menarik tuh orang itu diajak debat Bu Musda, karena saya kenal Bu Musda dan she is very bright, sangat pintar, sangat cerah, artikulatif, dan dia belajar beneran, dia bisa mengutip ayat-ayat yang dia maksud. Ini kan seringkali orang-orang yang sok ngebantah ini sebenarnya boro-boro ngerti Islam ya, atau barangkali ngerti Islam lah, tapi ngerti Islamnya dengan cara interpretasi yang sangat terbatas. Dan kalau seorang akademisi ya pasti telah mempelajari itu selama bertahun-tahun, dan kedua juga udah sampai ke akar-akarnya, jadi udah tahu banget gitu loh, udah istilahnya bahasanya ngelotok lah gitu kan. Udah sampai yang ini paham, beliau ini pasti lebih paham gitu loh. Dia dengan mudah ya ngutip ayat tanpa baca kan. Dia bisa ngomong begitu aja, jadi kayak ayatnya bunyinya begini bla 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 bla. Wow kan. Bayangin itu adalah sebuah ayat di antara ribuan ayat lainnya, dan dia bisa ingat itu secara seperti spontan gitu ya. Itu buat kebanyakan orang itu adalah sebuah keistimewaan. Jadi orang-orang seperti Bu Musda ini kita harapkan lebih banyak bicara, dan ini membantu kita juga jangan sampai kita dengan mudah-mudah mengkafir-kafirkan orang. Iya. Betul. Iya, karena ya itu tadi kafir itu banyak definisinya, ada 48. Jadi buat para penonton yang suka mengkafir-kafirkan mungkin jangan ya Dek ya. Jangan. Bahaya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalkan penonton ada ide-ide Kak mau bahas ini, boleh komen di bawah. Tadi juga kalau misalnya ada ayat mau nyantumin ayat, beradu argumen soal ayat, boleh silakan juga komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Oke. Ya, stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.